Ganjar Mahfud di Sukoharjo, alam Ganjar di Tanah Karo. Hot Journal. Pesta Rakyat Ganjar Mahfud di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dihadiri puluhan ribu warga. Mereka menjadi saksi deklarasi dukungan kepada Ganjar Mahfud dalam Pilpres tahun 2024. Puluhan ribu warga menghadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud di Lapangan Joho, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024, sebuah konser gratis yang diselenggarakan oleh sahabat Ganjar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Di Sukoharjo ini saya ingin meluncurkan program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya, sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan ke sana guna menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak, ujar Ganjar. Gerak cepat Ganjar mengunjungi Pasar Sukoharjo dan Pondok Pesantren Anur Bantul mendapat sambutan kegembiraan dari masyarakat dan anak santri. Jika Ganjar Mahfud di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, alam Ganjar kunjungi kampung wisata yang berada di Desa Dokkan, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Putra Capres Ganjar Pranowo ini mengaku senang mempelajari budaya-budaya dari seluruh suku di Indonesia. Alam Ganjar melihat langsung budaya suku Karo dan belajar tentang rumah adat, tarian, hingga alat musik tradisional Karo. Alam Ganjar juga mengajak warga untuk menulis pesan untuk Indonesia yang nantinya akan disampaikan langsung ke Capres Ganjar Pranowo. Dudu jarak sing gawe awak dhewe pisah. Nanging kowe nang mburi menang-menang gawe kisah. Are you ready? Are you ready? Ana kerupuk di pangan panda. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Saya ingin menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Tapi Pak Ganjar, saya tidak punya kemampuan itu. Maka apa yang bisa saya lakukan pertama adalah bagaimana kamu bisa bersekolah dan kamu cepat bekerja. Pikiran yang paling cepat adalah membuat sekolah vokasi. Ciri-ciri kemiskinan yang melekat mulai hilang karena kemudian saya melihat fasilitas kehidupannya jauh lebih baik karena pendidikan. Inilah kisah inspiratif yang kemudian membawa saya dan Pak Mahfud untuk Pak, kita cari satu keluarga miskin yang ada di Indonesia, kita cari satu anaknya, kita biayai sampai perguruan tinggi agar kelak dia bisa menghidupi keluarganya. Sukoharjo ini saya ingin meluncurkan program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya, sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan untuk kita konsentrasi ke sana, sehingga menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak. Kita investasi melalui kesehatan dan kita prioritaskan kepada mereka yang punya talenta bagus dan dia berangkat dari keluarga yang miskin.
Saya pengen lihat kira-kira yang pendukungnya nomor 3 mana ya? Mana nggak kelihatan? Mana nggak kedengeran? Saya titip tertib, oke? Kalau di antara sekian yang hadir, mohon maaf, mungkin ada pendukung pasangan calon yang lain, tetap harus rukun. Tapi jangan sampai terpancing. Beda pilihan itu biasa. Ya toh? Beda pilihan yang biasa itu biasa. Yang penting nomor 3. Nasib dari para seniman kita, budayawan kita yang tadi berpikir. Budayawan yang menyampaikan, kita itu punya budaya yang sangat tinggi sekali. Budaya kita luhur, ya. Tapi kenapa kemudian kita tidak bisa mengamalkan? Apa itu sopan santun, toto kromo, unggah ungguh? Angkat tangannya metal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja melihat sedang ada sebelas doa harapan kami dan semangat kami untuk Bapak Ganjar. Namanya tradisi apa? Lengseran. Namanya tradisi lengseran, jadi kita makan bersama, bubur-buburnya ada putih, ada merah putih. Saya nggak tahu artinya disilang sama ini apa itu ya. Sampai yang merah putih kan. Memang sampai merah putih ada film baca saya. Makan dan bulan santri. Ada makna-makna kebersamaan, ada makna-makna kerukunan, gitu ya. Tradisi santri yang selalu egaliter. Ya. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur menyatakan dengan ini bahwa pilihan kami sudah mantap untuk mendukung dan mendoakan dan berusaha semaksimal mungkin agar pasangan Bapak Ganjar Mahfud diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi Allah, beri kekuatan, kesehatan dan kesabaran, dan dijauhkan dari kezaliman di dalam pemilu ini, bisa memenangkan di Pilpres tahun ini. يرشد
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga mengunjungi Pasar Jamu Muter Dusun 2, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Terlihat masyarakat dan pedagang sangat bersemangat, teriak Presiden pun bergema dari para pedagang dan masyarakat yang hadir. Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Pokoknya kami 03 Pak, teriak masyarakat di lokasi. Ora gerak-gerak iki lho. Kencur pinter ini kencur. Ya. Kayu apa iki? Pak. Kita sing abang-abang iki kok. Iya, Pak. Saking kados. Oh, iki kulit manggis to? Iya, Pak. Gonggonku oke wingi malah tak buangi. Ini manfaatnya, Pak. Nah, ini biasa buah manggis dikeringkan bisa bermanfaat. Teki, oh, saya ada lagu nih suka teki ya. Oh, ternyata suka teki itu ada. Kayu jati kasih aja gini apa? Apa beliau, Pak? Pinter. Jamu kekinian Pak, oh biasa macam-macam Pak. Ini siji. Ini panas ya. Main ke. Jamu sak senenge, bayar sak pantese sampai buang nang kene. Tambahi sore. Nek ora enak. Ora dijogoni sampe geser ya. Operasinya bisa digede dengan menambah anggota. Umpama tani bantalnya dibuka, dagangnya direbarkan sampai keluar Sukoharjo. Malah kalau mimpi saya di Sukoharjo pusatnya Jamu Sakmo Indonesia. Punya pasar sana sini toh? Punya pasar sini betul. Pasar jamu di Indonesia itu hanya ada di Sukoharjo. Jadi kemana ekspornya? Ke Thailand, ke India, kemudian di Singapura. Sebenarnya Pak gelaran musik nang kene jazz jamu. Oh, iya, Udah masih banyak. Wis tak dongake sukses. iya. Sama-sama Pak. Inovasi ya, jamu itu ini sebenarnya sudah benar. Jadi kafenya itu nongkrongnya lebih jalan. Ya, makanya kemasannya cantik. Sudah lulus, Dik? Oh, belum. Sekarang sekolah di mana? Sekolahmu bayar nggak? Boten. Sopo saya gubernur ini sih. Bapak Ibu, saya cerita gratis ini bukan ngarang. Kenapa bisa cerita gratis membuat SMK untuk orang miskin? Karena sudah kita kerjakan. Kenapa kemudian saya tanya sekolahnya bayar atau tidak? Begitu SMA, SMK, SLB kewenangannya dikasih provinsi, pada saat itu saya gratiskan semuanya. Salah satunya dia. Ternyata sekolahnya sudah tidak bayar. Maka hari ini dia sudah menerima fasilitas SMK gratis. Ini sekolah seni. Nah, ini para seniman. Ini seniman ini jagoan-jagoan seniman. Dia sekolah seniman SMK 8 itu jagoan seni masa depan. Kita harapkan si Yeti ini nanti bisa kuliah. Dan kita siapkan mulai sekarang. Kamu kuliahnya kapan? Ini baru mau lulus. Ya, jadi kuliahnya kira-kira kapan? Tahun depan. Jadi kalau tahun depan, cepat. Nah, kalau begitu seperti ini udah jelas praktek pertamanya Yeti nanti. Oke ya. Kamu jurusannya apa? Seni? Seni tari. Coba kamu nari sekarang. Sekarang anak saya ada dua. Yang satu sekarang sudah usia 23, ini
ini putus kuliah. Putus kuliah. Yang kedua masih di bangku SMP kelas 3 tahun ini. Saya nggak mempunyai PKH, nggak mempunyai KIP, nggak mempunyai. Ya. Karena korban PHK. Menurut ibu masuk kategori tidak mampu atau mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Ibu mau mengurus besok pagi? Insya Allah ya. Sekarang ibu akan dibantu langsung. Nanti saya minta nomor teleponnya, langsung dikerjakan, dapat bonus dari ibu. Oke ya. Bagaimana anak kedua saya kok hari ini putus sekolah? Sambung lagi, suruh sekolah lagi. Kalau kemudian tidak ada biaya, minta beasiswa. Ya. Beasiswa dari mana kita carikan? Tidak ada pintu tertutup untuk anak yang mau sekolah dan berprestasi. Memang ya, memaknai satset itu rasa ngenteni dari presiden. Setuju ya? Jadi kalau ada persoalan seperti ini yang bisa diselesaikan, satset, selesaikan sekarang. Kita tingkatkan untuk Adiknya kamu ya? kegiatannya. Adiknya ya? Kamu namanya siapa? Hah? Arta. Adiknya namanya siapa? Caca. Ya, menelan dan mengunyahnya. Jadi asupan gizinya kan dimulai dari mulut toh, Pak. Dalam rangka untuk mengunyah makanan di dalam mulutnya. Apa itu? Apa? Oh, kerang. Oh, hebat. Kerang. Oh, ya. Tos dulu ya, tos dulu ya, tos. Iya. Ada. Oke. Dijujukin dan rampung. Balonku ada 5. Terus paru warnanya hijau kuning merahmu dan biru. Meletus. Oh. Ini Mas Sendra mau Pancasila, Bapak. Oh, mana? Ini Pancasila ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan tidak beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan yang memberi wawasan ruang kita. 5. Keadilan setiap bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong betul saya titip, sampaikan pada keluarga-keluarga yang lain, kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bawa ke sini. Jangan takut, jangan malu, karena ini ke depan kita akan bisa menemukan talenta yang luar biasa. Setidaknya saya sudah bertemu dengan banyak keluarga yang anak-anaknya dulu juga berkebutuhan khusus, didiamkan di rumah, dan akhirnya apa? Anaknya tidak berkembang. Padahal setelah keluar ternyata dia punya bakat menggambar, bakat olahraga. Bapak Ibu tahu beberapa di antaranya sampai ke luar negeri mendapatkan medali emas. Jadi saya bangga karena orang kayak saya saja mungkin belum tentu bisa gitu. Dan putra-putri panjenengan barangkali punya bakat itu, dampingi mereka agar kemudian mereka kelak menjadi anak-anak yang hebat. Dan saya terima kasih karena Bapak Ibu berkenan membawa dan mendampingi putra-putrinya datang ke Sanggar Inklusi ini. Saya terima kasih sama para terapis ya dengan sangat sukarela, dengan sepenuh hati berkeliling ke seluruh kecamatan dan membantu anak-anak kita. Tentu ini bagian dari tidak hanya sekedar keterampilan yang diberikan, tapi bagaimana rasa kemanusiaan yang adil dan beradab itu diwujudkan dalam ilmu yang diamalkan. Insya Allah ini membawa berkah untuk semuanya. Sehat dan semangat terus ya.
Saya optimis karena dari 3 capres ini yang punya visi misi terkait disabilitas hanya Pak Ganjar. Mungkin semoga nanti bisa mengakomodir apa yang menjadi visi misinya terkait pemberdayaan difabel secara luas di Indonesia. Ini apa nih? Laron ya proses batik. Sedinten rampung mboten? Rampung iki, Pak. Sedinten rampung? Ya. Sat. Siap Bu. Oh iki sing tulis. Nggih Bu, siap Bu. Ini goreng napa niku? Goreng malam ini. Ini goreng tempe. Ini Watip Suryakusumo. Ngeten iki dibatik dhewe dijual sendiri atau pesanan dari yang kita jual sendiri. Jenengan batik ketumur pinten Bu? SD pun batik. Jenengan nggih sekolah nggih Ben? Sekolah apa? Namung SD. SD lulus. Nggih. Sehat-sehat nggih Bu. Amin. Wah, senang sekali, seperti mimpi Mas. Sampai sekarang masih deg-degan salaman sama Pak Ganjar. Ya baik. Tampan, Tidak sombong. tidak sombong, bisa dapat motivasi dari Pak Ganjar. Mudah-mudahan UMKM lancar. Mudah-mudahan Pak Ganjar sukses. Sekarang Ibu kenalnya Mbak El aku. Bener kan Mbak? Pinter mau Ibu. Wah, Wahyu Tumurun ya? Di klasik neng dicampur jadi modern ya. Iya. Wahyu Tumurun itu nanti Wahyu dari yang Maha Kuasa. Pasti tahu dia orang Jawa. Hati-hati. Ini Mas gelem Mas aku Mas. Makasih ya semua ya. Terima kasih yuk. Bagi tangkap tentang pupuk Pak. Kedepannya niku subsidi pun masih ditambah meleh napa mboten. Pupuk niku wonten inovasi ke depan mboten Pak. Ditambahi jumlah ini harus ditambahi raiso. Apakah inovasinya ada? Satu, bergeser ke organik atau semi organik campuran. Tentu yang lain adalah teknologi. Teknologi itu mulai dari pengolahan, budidayanya, bibitnya juga bagus gitu kan. Maka kalau ada anak muda mesti oke. Jadi keluhan petani pada umumnya, petani itu harga-harganya mengenai ketiga. Panennya itu bisa melimpah, harganya tinggi. Dan yang ketiga pas mboten bisa panen pas bulan 10 ini kemudian dikeringkan loh, kalau digeser bulan yang lain, begitu gimana Pak? Bapak Ibu, kalau ketiga itu ada air apa enggak? Itu masalah. Kenapa kok dibuat bendungan? Itu karena kalau ketiga tidak ada air, maka dibuatlah bendungan-bendungan buat menyimpan air agar manajemen air di waktu kemarau tercukupi. Kalau enggak apa-apa bendungannya cilik jenenge embung. Ono kuwi ada hujan. Itu. Problem berikutnya apa? Perubahan iklim lah alase dibabat ya. Kalau kering terus disatken itu mungkin wis satenanan. Tapi jadwal yang paling penting. Ya, jadwal untuk perawatan distribusi maka nanti yang seperti itu bisa dijadwalkan karena itu teknis sifatnya. Itu urusan insinyur kok, beres wih berarti. KTP Sakti, tolong penjelasannya, terus cara membuatnya gimana, cara pendapatnya gimana. Gue KTP toh? Ini gue digunake. Biasanya nang desa enten protes gitu. Sing PKH kok sing entuk kono kula ra entuk ngoten to. Nggih, kula nggih mboten angsal, Pak. Ya ora apa-apa, lho gelangmu ya gedene kaya ngono. Maka KTP Sakti itu terhadap catatan yang memang dia berhak mendapatkan bantuan, ya bantuannya iso untuk papat, limo, dan sebagainya. Maka jenengan nebus apa-apa cukup nganggo KTP. Setuju ora? Setuju. Gampang napa mboten? Cocok. Kalau ada di keluarga miskin yang punya usia belajar, maka dia kita sekolahkan sampai sarjana gratis.
Alhamdulillah matur suwun sanget sampun kandung Jampi kangen punapa dene Jampi. Mulane iku kan ajeng nyuwun bantuan kali Pak Ganjar. Ya ora iso aku bantuan. Lah pripun Pak? Saya itu lah ada Panwas ora? Panwas ya. Ini ada minta bantuan kalau saya ngasih 20 juta itu ora. Kuwi delokan Bu ora entuk aku. Pak, jenengan nggih apa ngewangi Pak Ganjar ta Pak ngewangi kula. Kok ajenge saged nyoblos Pak Ganjar ngoten lho Biko. Ora entuk. Lho kalau duit duwe niki lho. Nggih niku mboten apa-apa Pak. Alah mboten apa. Kalau kampanye memberikan uang atau menjanjikan materi niku termasuk pidana pemilu. Money politik pidana Bu, lho Bu. Yes. Bon. Petani di Kelurahan Bulaan itu 1 tahun cuma panen 1 kali cuma hari rendeng Pak. Hujan. Kalau udah hujan nggak ada air. Di Kelurahan Bulaan untuk pelaku mebel terkait dengan UMKM lebih diberi kesempatan untuk pameran Pak. Terkait salah satu program dari Bapak yaitu KTP Sakti, mohon dijelaskan. Kami berharap nanti setelah Bapak lenggah dari Presiden untuk pembangunan di desa kami dan sekitarnya bisa lebih maju. Tidak hanya sekedar tempat yang strategis, tapi sekarang mulai harus menyiapkan pamerannya masuk ke dunia digital. Dengan KTP Sakti, agar kita mengerti, agar tepat sasaran, maka si miskin itu kan ada datanya. Maka KTP-nya satu aja dipakai untuk semua bantuan. Ada berapa UMKM? Kita mau kasih program apa bantuan? Bantuannya apa? Peralatan. Sing untuk bantuan ini lho. Biasanya data nih. Orang-orang ini perlu mendapatkan akses modal. Saset itu ngono kuwe. Ayo duluan gitu macam. Makasih. Kayak mantena deh, salam. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ganjar Pranowo. Langsung tanya aja, milenial, kira-kira apa kegelisahanmu? Angkat tangan. Kemarin kan Angel punya teman Pak. Nah, teman Angel ini dia direkrut oleh kayak lowongan pekerjaan gitu. Nah, lowongan pekerjaan ini ternyata berujung ke eksploitasi seksual Pak. Jadi pekerjaan itu di awal itu berkedok bidan sama salon kecantikan Pak. Nah, tetapi ujungnya itu adalah pekerjaan spa plus. Apa yang menjadi solusi Pak Ganjar dan pemerintah mungkin nggak hanya di Sukoharjo tetapi mungkin di kota-kota lainnya merasakan kegelisahan yang sama, itu apa Pak solusinya? Saya minta dari temanmu itu korbannya yang lain, nanti setelah ini kasih nomor teleponnya ke saya, tak urusin. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Itu tindakan pertama. Silakan duduk Angel. Tindakan kedua adalah memang kita sekarang mesti hati-hati. Kadang-kadang membuka lapangan kerja, lowongan seperti itu covernya bisa macam-macam. Maka kita yang mesti prudent, hati-hati ya. Pemimpin itu dilihat bagaimana track recordnya, bagaimana kapasitasnya, dan bagaimana gagasan ke depannya. Dan saya rasa Pak Ganjar ada semua di situ. Pertanyaan saya Pak, mohon izin. Ketika Bapak Ganjar nantinya dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak sesuai dengan visi misi, tidak sesuai dengan gagasan apa yang dibawa, apakah Bapak Ganjar memberikan solusi konkret ataupun Pak Ganjar siap untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia nantinya? Terima kasih. Apakah Bapak siap mundur? Oke. Mundur menyelesaikan nggak? Pak tadi di Jepang, oke, di Jepang nggak ada orang buang sampah sembarangan, Bung. Maksud saya, komitmen tradisi politik itu bagus. Tapi mesti diimbangi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kalau itu kesalahan. Kalau salah fatal boleh. Dengan menggunakan tradisi itu. Jangan-jangan orang mau didesak mundur terus kemudian yang lain ngambil kesempatan. Lebih parah lagi. Oh, kalau itu harus fight kita. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan atau mengedukasi nilai-nilai. Maka ketika saya ketemu dengan anak muda, berdebat, kumpul seperti ini, saya tidak akan mau menggunakan lucu-lucuan. Karena yang saya hadapi anak muda penuh harapan. Pesan value yang mesti baik kita berikan.
Ayo, Anda suka saya kasih gimmick aja atau program? Kamu pinter, Angel. Ya, saya kasih gimmick aja, kemudian orang menikmati dan ya asik ya gitu. Joget-joget kamu ngerasain orang gitu. Buat jangan vulgar toh. Maksudmu yang nomor itu kan? Ya jangan itu nggak boleh. Jangan. Del. Kamu tuh malah peragaan. Ada pesan besar yang mesti kita sampaikan kepada anak muda, Bung. Berdebat dengan track record. Nah, di sini saya sebenarnya bukan untuk ke pertanyaan, tapi lebih ke nitip untuk debat capres Bapak nanti. Oke. Apa titipannya? Yang dimana kan nanti temanya membahas tentang salah satunya geopolitik ya Pak? Iya. Nah, saya ingin Bapak fokus pada gimana kemandirian bangsa mengenai pangan dan energi, sekaligus nanti ada perang dunia ketiga, gimana caranya kita agar tidak bergantung kepada negara lain gitu Pak. Keren ya. Gitu. Udah gitu aja. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya keren loh ini. Bagaimana kita tidak bergantung kepada negara lain, karena negara yang sekarang dunia sedang multipolar ya. Dulu blok barat, blok timur, ada non-blok, sekarang blok-bloknya lebih banyak. Begitu terjadi perang, sekarang harga-harga pangan naik. Dan kamu betul, padahal negara kita itu paling kaya. Orang makan beras sekarang, yang senior-senior kita, senior citizen kita sekarang makannya apa? Orang. Bahkan dia nenteng dari rumah. Karena ini gluten free, orang makin ngurangin gula gitu. Jadi kita tuh sebenarnya banyak banget. Hampir semua bisa dimakan. Kadang-kadang kalau nggak ada dimakan, ada yang makan temen juga nih, bahaya ini. Yang ini jangan. Terakhir jangan yang ini pokoknya. Jadi artinya menuju ketahanan pangan kita naik dikit ya, kedaulatan pangan. Maka saya coba praktekkan di Jawa Tengah waktu itu daerah-daerah yang punya sumber energi alternatif. Pernah dengar gas rawa nggak, Kemal? Dari itulah kemudian kita nemu di Sragen, di Banjarnegara, di Karanganyar. Dan tiba-tiba keluar air nyala. Ini sakti, airnya bisa nyala. Itu ada gasnya. Kemudian dipisahkan antara air dan gasnya, akhirnya apa? Itulah yang menjadi energi mandiri di desa itu. Ini contoh aja. Nanti kita punya geothermal, punya yang lain dan sebagainya. Angkatlah. Itu. Ini Lam. Perjalanan menuju Solo. Kayak gini. Ini Lam, ada banyak anak-anak dari Sukoharjo yang hari ini lagi ada di Solo. I love you, Lam. Waduh. Oh ya, I love you too ya. Ya dari dan pantangan apa buatan Mbak? Buatan. Oh bagus ya. Bagus. Ya dari ya. Dolan aja ini bertemu senior-senior partai ini. Bahas apa Mbak? Bahas kerukunan menuju ke depan. Cita-citanya apa? Tercapai. Inilah kesempatan saya bisa berkeliling seluruh Indonesia. Hari ini di Jawa Tengah, di Solo Raya bisa bertemu dengan senior. Senang sekali mendapatkan cerita semangat perjuangannya, ada idealismenya, tidak ada transaksi pragmatisnya. Malah kita jadi tambah menyala-nyala.